berjalan, kita sudah ada lagi di bulan apa Kak Angel? Februari. Wah, kita udah ada di bulan Februari. Walaupun adik-adik kita masih ibadah secara online, tapi mari semuanya dengan semangat kita menyambut bulan yang baru ini dengan kita tetap setia beribadah kepada Tuhan walaupun secara online ya. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Ah
kita. Ya adik-adik semuanya, kita nyanyikan Yesus Kekasih Jiwaku. Semuanya masih semangat, ayo semuanya dengan semangat kita mau katakan aku anak raja. Semua
sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari adik-adik semua yang ada di rumah, kita siapkan hati kita nyanyikan, ku siapkan hatiku Tuhan. Sujud menyembah
Tuhan senantiasa menyertai setiap kehidupan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan kiranya berikan semangat yang lebih lagi, dan Tuhan berikan sukacita, bahkan damai sejahtera, bahkan kesehatan, kekuatan buat adik-adik sekolah minggu dan kehidupan mereka sehari-hari. Bahkan Tuhan saat ini pada sekolah minggu secara online, biarlah adik-adik semuanya meresponi dengan baik, biarlah mereka ada semangat, mereka mau rindu memuji, memuliakan Tuhan, bahkan rindu untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau mengurapi setiap pendengaran hati, bahkan pikiran adik-adik sekolah minggu, biarlah mereka tetap fokus menerima setiap firman Tuhan yang disampaikan. Berkati kehidupan adik-adik sekolah minggu dengan kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan. Boleh menjadi bagian adik-adik sekolah minggu, bahkan kesehatan, kekuatan menjadi bagian para orang tua yang ada dalam mendidik, bahkan membina para anak-anak yang ada di rumah. Tuhan senantiasa berikan kesehatan, kekuatan, memberkati segala apa yang dia tugas pekerjaan dari orang tua para anak-anak sekolah minggu yang ada. Dan kami berdoa bagi guru-guru sekolah minggu, kami semua, bila kami tetap ada di dalam pengurapan Tuhan, bila kami menjadi saluran berkat bagi setiap anak sekolah minggu. Tuhan pakai kami lebih lagi untuk menjadi berkat bagi anak sekolah minggu yang ada, dan bila nama Tuhan yang dipuji, ditinggikan, bahkan dipermuliakan. Tak lupa Tuhan, kami mau berdoa saat ini bagi salah satu anggota guru sekolah minggu yang saat ini masih dalam pemulihan, yaitu Kakak Evin. Kami percaya Tuhan terus yang memulihkan kesehatan di Kakak Evin. Tuhan bisa bawa kembali ke Jatiwangi, pulang ke Jatiwangi, bisa melayani Tuhan, bisa melayani anak sekolah minggu yang ada, dan biar semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan siaplah kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, buka setiap hati pikiran kami, dan dengan penuh sukacita, dengan penuh ungkapan syukur, kami terima kebenaran firman Tuhan di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan haleluya, amin. Shalom adik-adik semua, puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Ayo kita duduk diam, duduk tenang, duduk manis. Kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, sekarang Tante mau tanya, apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Adik-adik tahu nggak? Kita bisa dahsyat, kita bisa luar biasa, sehat, masih bisa bergerak, semua karena kemurahan Tuhan, karena kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang luar biasa, Allah yang sama, yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Adik-adik tahu nggak gimana bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir? Apakah mereka langsung keluar aja seperti itu? Udah kita pergi, kita tinggalin tanah Mesir? Ternyata tidak ya adik-adik. Pada saat itu mereka sudah tersiksa karena mereka dijadikan budak di sana, dipaksa untuk bekerja keras. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengutus Nabi Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika Nabi Musa sudah sampai di tanah Mesir, apakah Nabi Musa langsung bisa membawa mereka keluar dari tanah Mesir? Tidak juga adik-adik. Mereka ada proses yang diizinkan Tuhan terjadi, yaitu Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga bangsa Israel tidak diizinkan keluar dari tanah Mesir. Lalu apa yang terjadi? Tuhan kita yang luar biasa bertindak dan melimpahkan atau membuat tulah bagi bangsa Mesir. Ada berapa tulah adik-adik? Ada 10. Yang pertama, air menjadi darah, katak di mana-mana, nyamuk di mana-mana, ada lalat pikat, ada penyakit sampar, ada bara, ada hujan es, ada belalang, ada terjadi gelap gulita, dan yang terakhir kematian anak sulung dari bangsa Mesir. Kalau bangsa Israel tidak ya adik-adik, karena bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi Tuhan. Jadi bangsa Israel diluputkan, anak sulung dari bangsa Israel tidak ada yang meninggal atau tidak ada yang mati.
kematian anak sulung hanya menimpa bangsa Mesir juga hewan-hewan mereka. Sehingga pada saat itu Raja Firaun dulu dan mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika bangsa Israel sudah berjalan meninggalkan tanah Mesir, berubahlah hati Firaun. Dia kembali bersikeras, dia kembali tidak ikhlas untuk melepaskan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir, sehingga dia menyiapkan pasukan juga kereta yang terbaiknya untuk mengejar kembali bangsa Israel, untuk membawa mereka kembali ke Mesir, untuk diperbudak lagi, untuk dibikin kerja paksa lagi. Pada saat itu bangsa Israel sudah tiba di tepi sungai Teberau. Bangsa Mesir semakin mendekat sehingga bangsa Israel sangat ketakutan. Mereka sangat ketakutan dan mereka berseru-seru, sehingga Nabi Musa juga berseru-seru kepada Tuhan. Tetapi apa yang Nabi Musa katakan kepada bangsa Israel yang mengalami ketakutan pada saat itu? Nah, adik-adik dengarkan Tante baca di dalam Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Lanjut ayat ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Puji Tuhan adik-adik. Sehingga pada saat itu Tuhan juga berfirman kepada Musa, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Ini di Keluaran 14 ayat 16 ya adik-adik, sekali lagi. Dan engkau, kata Tuhan kepada Nabi Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Puji Tuhan ya adik-adik, Tuhan kita luar biasa. Lewat Nabi Musa mengangkat tongkatnya, dia membelah laut Teberau sehingga bangsa Israel adik-adik bisa berjalan di tengah laut di tanah yang kering, sementara air laut di kanan kiri mereka sebagai dinding mereka berjalan di tanah kering. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan kita ya adik-adik. Tahu nggak adik-adik, bangsa Mesirnya di mana? Bangsa Mesirnya semakin dekat, dan bangsa Israel ketika itu sudah tiba di seberang sungai Teberau, dan bangsa Mesir semakin mendekat. Kemudian Musa mengangkat tongkatnya kembali sehingga lautnya menyatu, airnya menyatu, dan tenggelamlah bangsa Mesir di tengah-tengah laut itu. Puji Tuhan adik-adik, luar biasa Tuhan kita bukan? Nah adik-adik, sekarang Tante mau tanya adik-adik, apa yang kalian tangkap pesan firman Tuhan bagi kita pada saat ini? Ya, karena kita memiliki Allah yang luar biasa, jadi di tengah saat-saat sekarang ini, termasuk di tengah pandemi, kita tidak perlu takut, tetapi yang pasti kita harus tetap tinggal dalam Tuhan, berseru, berdoa kepada Tuhan, dan seperti tadi Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Yang berarti di sini kita diam saja dalam arti kita tinggal duduk di bawah kaki Tuhan, berdoa dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan pasti memelihara kita, Tuhan pasti melindungi kita sebagaimana bangsa Israel ditolong dan dilindungi oleh Tuhan. Puji Tuhan adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Saat ini mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa buat firman Tuhan, sekalian doa penutup ibadah kita pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih
menguasai firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, meteraikan firman-Mu lebih jauh dalam hidup kami, sehingga menjadi rema Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, biarlah setiap perkataan kami, setiap langkah kami senantiasa boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Jaga lindungi kami Bapa, jauhkan kami dari virus corona, biar kiranya kuasa darah Yesus melindungi kehidupan kami. Kami percaya Allah yang luar biasa melindungi di setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah banyak memuji membesarkan nama-Mu. Saat ini Bapa, kami mau mengakhiri ibadah kami, tapi biarlah pertolongan Tuhan senantiasa tetap mengalir dalam kehidupan kami. Berkati setiap guru-guru sekolah minggu yang sudah ambil bagian, berkati setiap anak sekolah minggu yang boleh datang beribadah menyaksikan video ini Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, suci kuduskan kami dengan kuasa darah Yesus. Kami tutup ibadah kami pada saat ini penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.